なり、君は危険ですね。その体勢じゃ避けられねえだろ。さすがの賢者の孫も浮遊魔法は使えませんけどな。一瞬なら俺も飛べるんだよ。死に乗るな。もうちょいそこでじっとしていろよ。あと少し、もう少しで俺の魔法が遅いんだよ。Halo para wibu, apa kabar? Alur anime pada video kali ini berjudul Kenja no Mago. Awal cerita memperlihatkan seorang pekerja kantoran yang sedang lembur dengan pekerjaannya, karena hal itu membuat dia pulang larut malam. Dengan kondisi badan yang telah capek, pemuda itu tidak sadar akan keberadaan lampu yang tengah berwarna merah, hingga membuat dia tertabrak oleh mobil. Dia pun terisekai menjadi seorang bayi yang tengah menangis di suatu hutan, dan dia ditemukan oleh seorang kakek-kakek bernama Merlin Wolford. Singkat cerita, bayi tersebut kini telah tumbuh menjadi seorang bocah dan bernama Shin Wolford. Shin tengah memburu hewan dengan sihirnya untuk mencari makanan. Dia tinggal di suatu hutan lebat bersama dengan kakeknya. Shin mengingat jika dia dulu pernah tinggal di suatu kota di Jepang, tapi dia tidak bisa mengingat bagaimana dia bisa mati. Merlin selalu mengajari Shin tentang ilmu sihir, dan bahkan bisa dibilang Shin merupakan penyihir pandai, dan dengan mudah menggunakan sihir. Sihir Shin bisa diaktifkan tanpa ramalan, dan dia cukup dengan membayangkannya saja. Shin juga diajari bagaimana caranya berpedang dengan seorang bernama Michelle, serta diajari perlengkapan sihir oleh seorang bernama Melida. Di dunia ini juga terdapat iblis, yang dapat dengan mudah menghancurkan suatu kota. Manusia yang memiliki kebencian mendalam dapat dengan mudah berubah menjadi iblis. Shin kini mulai diajak kakeknya untuk memburu satu monster iblis, agar dia juga bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman. Kakeknya mulai mengajari cara bagaimana melacak iblis tersebut melalui sihir pelacak, yaitu dengan cara menyebarkan energi sihir secara luas. Dengan begitu energi sihir yang bersentuhan dapat dengan mudah diketahui keberadaannya. Shin pun langsung saja mencoba hal tersebut, dan dapat melihat seluruh makhluk yang ada di hutan. Shin pun mulai merasakan suatu energi gelap dari seekor beruang dan bergegas menemuinya. Shin langsung mengeluarkan pedang ultrasonik serta jet udara, yang membuat dirinya bisa dengan cepat mengalahkan beruang tersebut. Hingga membuat kakeknya tersebut kaget dengan apa yang dia lihat barusan. Keesokan harinya kakeknya bercerita jika Shin bukanlah cucunya. Dia ditemukan pada suatu kendaraan kereta kuda, namun kereta tersebut diserang oleh iblis beruang, yang belum lama ini Shin telah kalahkan. Tentu saja Shin tidak kaget akan hal itu, karena dia telah tahu sejak masih bayi. Singkat cerita, kini Shin telah berumur 15 tahun. Dan para teman-teman dari Merlin kini telah berkumpul untuk merayakan kedewasaannya. Selagi mereka berkumpul tersebut, rupa-rupanya Shin tidak mengetahui identitas asli dari para teman-teman Merlin tersebut. Disium von Earlshide, yang merupakan raja dari kerajaan Earlshide. Chris, yang merupakan anggota kesatria kerajaan dan bertugas mengawal raja. Sig, yang merupakan ahli sihir kerajaan dan juga bertugas mengawal raja. Mitchell, yang merupakan mantan komandan kesatria kerajaan. Dan bahkan Merlin serta Melida, dulunya adalah pahlawan yang pernah menyelamatkan kerajaan dari serangan iblis. Tentu saja mendengar itu semua membuat Shin shock. Itu karena Merlin kelupaan ngasih tahu. Dan bahkan Merlin juga kelupaan mengajarinya tentang pengetahuan umum, contohnya berbelanja. Karena hal ini membuat semua orang memberi keputusan jika Shin harus bersekolah di akademi sihir dan mendapatkan teman, serta belajar tentang pengetahuan yang umum itu apa. Sesampainya di ibu kota, Shin pun mulai berjalan menyusuri kota. Dan dia bertemu dengan dua orang gadis yang sedang diancam oleh perampok. Melihat hal tersebut,
Shin dengan sigap langsung saja menghajar mereka semua. Dua orang gadis yang ditolong rupa-rupanya adalah murid baru dari akademi yang akan dimasuki Shin, bernama Sisilin serta Maria. Karena Shin tidak pernah melihat gadis yang seumuran dengan dirinya, membuat dia terkesima dengan keimutannya. Keesokannya para murid baru berkumpul untuk melaksanakan ujian, agar mereka bisa diterima masuk dan bisa memasuki kelas sesuai kemampuannya. Shin juga bertemu dengan Pangeran August, yang merupakan anak dari Raja Earlshide, di saat waktu pengujian tengah berlangsung. Bukannya kagum dengan kemampuan para sihir siswa lainnya, Shin malah terkejut jika kemampuan sihir mereka itu sangatlah kecil, dan bahkan mereka harus melafalkan mantra, serta harus bergaya sebelum mengeluarkan sihir. Penguji yang telah mengetahui tentang kekuatan Shin dari Raja, meminta agar dia berusaha menahan kekuatannya. Namun tetap saja, Shin yang sudah berusaha menahan kekuatannya tetap meledakkan ruang ujian tersebut. Karena hal ini tentu saja membuat Shin lulus, bahkan dengan nilai terbaik. Shin yang sekarang begitu populer, hingga kini mulai mendapatkan teman. Dan sekarang telah membuka suatu grup perkumpulan bernama Kelompok Belajar Sihir Pamungkas. Grup ini bertujuan untuk melatih sihir tanpa rapalan, serta meningkatkan kemampuan sihir bagi para anggotanya, yang tentu saja dilatih oleh Shin langsung. Dengan meningkatnya kemampuan para anggota dari grupnya, bahkan kini mereka semua dapat mampu mengalahkan para kawanan iblis.